Yes, udah selesai semuanya. Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini aku akan latihan lagi, and today is actually the day after I train my push day, which is yesterday. Dan ya, hari ini aku akan latihan pull workout, which a higher intensity of a pull workout. Dan I don't know if I'm gonna be able to do it or not, tapi udah nggak apa-apa, let's just try it. This is gonna be the new weights for me for doing the workout. And new weights-nya itu di 72,5 kilo. Terakhir tuh aku dulu bisa lakukan 70 kilo, sekarang akan coba untuk lakukan 72,5 kilo. Tapi the problem is I already felt sore on my lats, dan aku takutnya itu mengganggu aku untuk aku bisa melakukan latihanku secara optimal. Tapi nggak apa-apa, let's just push through it and then try our best to do it. Dan hari ini harusnya video aku main game sudah terupload, kemarin main Mobile Legends dan aku videokan, dan it took me like 30 minutes or 35 minutes di rekamannya, karena itu it is long late game. Tapi di actual gamenya itu di 28 menit. Tapi itu seru banget, kalian harus nonton itu. Aku hampir aja gagal, tapi juga hampir aja berhasil. Oh iya. Jadi kalian harus nonton, berarti aku gagal atau berhasil gitu. So anyway, today is at afternoon actually. Yes, 14:35 aku akan latihan punggung. Hari ini sudah high intensity, dan aku cuman akan lakukan di gerakan pertamanya itu 8 repetisi, gerakan kedua 10 repetisi, gerakan ketiga dan 4 itu akan di 12 repetisi, akan seperti itu. Terus fokus increasing weights-nya itu di gerakan pertama sama gerakan kedua itu tuh kayak tinggi increasing weights-nya. Tapi gerakan 3 dan 4 tuh fokus sama mind and muscle connection, so fokus sama pump-nya dan gerakan yang bagus lah pokoknya gitu. So, this morning aku tuh sebenarnya harusnya ngajar jam 6.30 di Ubud, tapi karena hujan, di sana juga hujan, aku udah chat-chatan sama klienku, akhirnya kita batal untuk latihan. Dan akhirnya aku pulang dan aku melakukan kardioku pas pulang sama edit video. Dan ini bukti aku sudah melakukan kardio. So I don't need to do it anymore for today because I did that already. Dan ya, so far so good. Mudah-mudahan aku bisa lakukan ini secara rutin dan disiplin setiap hari. No days off for this cardio training. Dan ya, itu aja. Let's do the exercise right now. Harapanku aku bisa selesaikan seperti yang sebelumnya. Jadi 3:30 sudah selesai seenggaknya. Dan aku bisa agak santai sedikit untuk prepare untuk ngajar di jam 5 nanti dan jam 6. Terus jalanan tuh udah mulai macet. Jadi supaya aku tuh bisa kayak lebih early untuk berangkat ngajarnya supaya tidak telat. Oke? Oh ya, supaya pun kalau misalnya hujan, soalnya di luar lagi mendung, kalau misalnya hujan aku bisa kayak nyantai untuk pakai jas hujan, habis itu berangkatnya juga nyantai gitu. Oke? There's nothing that I need to talk about anymore, so let's get to it. Please subscribe before you watch it. I hope you're gonna like the video. Bye bye. That was hard actually. Tadi itu aku sudah sempat pemanasan sebanyak 1, 2, 3, 4 set dan ngerasa diri bisa kayak
melakukan di 72,5, tapi bisa sih, tapi kayak berat kayak gitu barusan, tapi I think itu masih oke lah, dan aku rasa aku bisa ngelakuin satu set lagi, dan ya aku akan coba untuk lakukan satu set lagi lah seenggaknya. So far so good actually. Right now I'm just gonna take a rest and then do another sets, dan mudah-mudahan bisa dapat 8 repetisi lagi lah. Habis itu baru kita turunin sepertinya. Pun kalau misalnya memang bisa, why don't we just doing it again one more time at the same weight. Tapi kalau misalnya berat ya udah, let's just drop it down. So guys, I don't think I'm gonna be able to do another set with this weight. Jadi set ketiganya aku akan turunin ke 72,5, kurangi 10%, 65 kilo untuk set yang terakhir. Tadi udah capek banget, tapi ya udahlah, gak apa-apa. One more set. That's it, udah selesai semuanya, dan ya, that was 65 kilos, dan aku bisa selesaikan, and I'm so glad with it, with the result actually. Nggak apa-apa, aku cuma dapetin 2 set aja di 72,5, tapi aku bisa dapetin setnya dengan baik lah setiap repetisinya. So yeah, so far so good. Does my lat sore affect my lat pull down workout? I think so, but it's not much. Jadi dia tuh ada di sana, tapi ya masih kuat aja gitu. Okay, let's moving on to the next one. Next one I have seated cable rows. I don't think I need to go to do a warming up anymore because my lats is already fired up. My back also, the upper back especially, udah fired up. Jadi nggak usah lakukan itu lagi. Jadinya aku akan langsung aja masuk ke set intinya di 60 kilo I think. Yeah, let me check it first, but sekalian aku akan istirahat terlebih dahulu. Oke? Nafas dulu sambil aku prepare untuk gerakan berikutnya. Bye-bye. Aku masih ingat video terakhirku yang membahas tentang nyari repetisi yang ini. Aku benar-benar pelanin tadi pada saat ngelepas apa namanya, barnya atau the eccentric movementnya, dan aku benar-benar sampai lurusin sehingga si upper backku tuh benar-benar ke stretch, dan ya aku kayaknya keberatan, tapi I'm gonna try one more set and then lower it down by 10% after that. Kalau misalnya memang berat sekali, I'm just gonna force myself to do 10 reps on this second set, but I need to take a rest first.
I don't know if I'm gonna count the last rep yang barusan ini. Aku ngerasa kayak nggak full range aja aku ngelakuinnya. Tapi ya begitulah, aku akan tulis di program latihannya cuma 9 repetisi aja supaya fair. Dan sesi selanjutnya aku akan lakukan lagi di 60-60 supaya gerakannya bagus. Oke, one more set. Breaking off sets at 55 kilo untuk set terakhirnya. So ya. Oke, that's it for this back workout. Aku masih punya satu gerakan lagi seperti biasa untuk back workoutnya. Dan capek banget. Tadi lower backku tuh agak sedikit kena di set terakhir ini, tapi aku langsung tak gituin perutku. I locked it all the time for the rest of the reps. Jadi lower backku aman dan aku bisa dapetin stretch yang enak sekali. Meskipun ini udah turun di 55 kilo, tapi seperti yang kalian lihat tadi, itu repetisi terakhirnya tuh ngaco banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku berusaha untuk mendapatkan 10 repetisi. Tapi memang nampaknya kurang optimal. Jadi ya udah, nggak apa-apa. So that's it for this workout. Let's moving on to the next one. It is cable pullover. Itu hampir sama kayak latihan yang sebelumnya, yang dimana bebannya ya, aku akan lakukan 22,5 kilo, habis itu 20 set kedua dan set ketiganya seperti gitu. Jadi kayaknya akan cepat aja. So I'm gonna take a rest first, habis itu baru ya masuk ke setnya. I'll see you guys there. Bye. Okay guys, I think I'm gonna be able to do another set with this weight. Jadi kan tadi aku bilang kayak 22,5 kilo, habis itu 20. Sekarang 22,5 kilo akan aku lakukan 2 set. Kayaknya harusnya aku bisa lakukan 1 set lagi lah seenggaknya. So, I need to take a rest first. Oke, berat guys. Sekarang baru kita turunin ke 20 kilo. Lagi 1 set. That's it, aku bisa selesaikan semuanya. Sekarang tinggal satu gerakan lagi, yaitu alternated dumbbell bicep curl. And yeah, hopefully it's going well. Kalau misalnya kalian tanyakan di gerakan cable pullover ini apakah tricepku involve? Yap, tricepku masih ada involve-nya, tapi di akhir-akhir repetisi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa menurutku. Pasti akan ada kompensasinya kalau misalnya kalian itu melakukan latihan dan mencoba untuk melakukan progressive overload, as long as it is not like affecting you
in a bad way, which mean like you're gonna hurt your neck or your triceps taking over too much, dan kalian nggak ngerasain punggung kalian, terus kalian ngelakuin repetisinya tuh ngawur, ya it's not beneficial. Jadi ya it's better to like lower the weight, fokus sama gerakannya, pelajari lagi. Toh sama kayak aku sampai sekarang pun kayak masih cari-cari angle-angle yang dimana aku tuh bener-bener ngerasain fully di latsku gitu, untuk setiap gerakannya, nggak cuman gerakan ini aja gitu. Jadi makanya gerakanku tuh cuman itu aja for a certain time, ya akan membosankan. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa kayak hit heavier weight, gerakan membosankan itu kayaknya akan jadi menyenangkan deh. Oi. Ya itulah maksudku. So anyway, let's just moving on to the next one, which is alternated dumbbell bicep curl. I'm gonna do it at 13 kilos. Ya, nafas dulu. Bentar, aku mau lihat dulu bebanku tuh berapa sebenarnya. Ya bener ini bebannya. So 13 kilo it is, 12 reps. Oke, kayaknya bisa aku ngelakuin 13 kilo ini selama 3 set, sebanyak 3 set. Mudah-mudahan bisa, finger cross. Satu kali lagi. Yes, udah selesai semuanya dan aku berhasil menyelesaikan 3 set di bicep ini di beban 13 kilo. Jadi next aku akan siap untuk lakukan di 14,5 kilo. Ya mudah-mudahan apa, I don't know, I'm just gonna lower my expectations. Even if I only get 1 set, I already like happy with it. Jadi nggak usah terlalu overestimate lah gitu. Yang penting pumpnya dapet dan gerakannya bagus, harusnya it still gain some muscles for that one. And yeah, I think that's it guys. Aku beres ini sebentar and then we do some mat throw after that, okay? Oke guys, sudah selesai latihanku hari ini dan aku selesainya tuh sejam lah, pas banget sejam. Tapi nggak apa, itu yang aku pengenin, jadi ya aman lah. Dan nggak ada lagi yang harus aku pikirkan. Nah besok ini yang akan menjadi tantangan buat aku, yang dimana aku itu akan latihan lebih heavy lagi. Terakhir itu aku di 100 kilo kayaknya untuk squatnya,
dan sekarang pasti akan naik ke 105 atau 110 bahkan. Kita lihat nanti aja, kita lihat besok aja, dan ya mudah-mudahan aku bisa punya waktu untuk lakuin itu dengan baik lah, nggak tergesa-gesa dan sebagainya. Hari ini aku berhasil melakukan di 72,5 kilo untuk 2 set di beban di latihan lat pull downnya. Habis itu ada seated cable row, aku berhasil dapetin 60 untuk 2 set. Habis itu turun ke 55 untuk 1 setnya. Habis itu pull over itu berhasil dapat 22,5 untuk 2 set. Habis itu turun ke 20. Habis itu bicep curlnya surprisingly aku dapetin di 13 kilo untuk 3 set. Dan ya, and that's it for today's video. Aku ada komenan dari orang viewersku dari @pikazard273, pokoknya ada di screen lah nanti. Aku izin untuk share ini ya. Terus dia tuh nanya, gak latih bahu belakang bang gitu. Tumben kali aku gini. Yap, dia bener, aku nggak ngelatih bahu belakang secara direct. Tapi kalau misalnya bisa dilihat itu, kalau misalnya kita latihan, kita punya rowing itu juga bakal ngelatih bahu belakang, tapi sekali lagi as a secondary muscles yang gerak gitu. Tapi bener, aku ngerasa kurang untuk ngelatih bahu belakangnya, tapi aku harus selesaikan. Aku punya program latihan yang dimana membutuhkan aku untuk menyelesaikan program latihannya itu selama 6 minggu. Tapi ini udah lebih dari 6 minggu, tapi nggak apa-apa. Di program latihannya masih di minggu kelima. Tapi setelah minggu depan aku akan rubah program latihannya lagi, dan aku akan adakan rear delt training, which is apa yang aku lakukan ya. Kayaknya pakai incline, habis itu lakukan rear deltnya, atau pakai bending over. Kayaknya pakai incline aja supaya terisolate secara enak lah, secara utuh lah gitu. Ya, akan ada rear delt lateral raise untuk program berikutnya kayak gitu. Jadi tenang aja, nextnya aku akan adakan rear delt trainingnya gitu. Mudah-mudahan ya bisa semakin buat bahuku tuh semakin bulat lah ada di sini gitu. So yeah, thank you for asking, thank you for commenting the video. Kalau misalnya kalian ada mau tanya lagi, kok latihanmu kayak gitu bro gitu, I think I have the reason to answer it. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu kalian di latihan kalian, atau seenggaknya ya sekedar tahu aja gitu. Tapi sekali lagi menjawab pertanyaan tadi, itu ya karena aku nggak masukin aja, aku pengen bener-bener fokus untuk grow my side delt. Tapi program berikutnya aku akan adakan deh si rear delt trainingnya gitu. Ya, tenang aja. Thank you once again for asking. And then yeah, that's it for this video. I hope you guys like the video. Don't forget to subscribe, like, and share. And for those of you who are watching it up until now, thank you very much once again. And yeah, jangan lupa subscribe. I'll see you guys tomorrow for the legs workout. Bye bye. We'll see you guys tomorrow.